Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami dari kelompok 7 malam kelas dari Geomatika. Kami akan menjelaskan dari tahapan awal pada pembuatan parameter yang telah kami rancang. Langsung saja kita masuk ke add data save file atau data save file yang telah kami buat. Beberapa parameter yang kami buat yaitu ada batas admin, batimetri, elevasi, jaringan jalan, kecepatan arus, lokasi wisata, penggunaan lahan, dan persaudaraan nelayan. Contohnya kita akan mengambil parameter batas admin. Kita langsung meng-add-nya. Sebelumnya kami akan menjelaskan wilayah yang kami ambil yaitu Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjung Pinang. Karena judul yang kami dapat yaitu potensi wilayah sumber daya alam, pesisir dan kelautan di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya kami mengambil Kecamatan Bukit Bestari ini dan mendigitnya atau mengambil unit terkecilnya yaitu kelurahan. Jadi kita klik ke properties. Kita dapat mengganti colornya, play. Oke. Nah, nampak di sini adalah pembagian kelurahan yang berada di Kecamatan Bukit Bestari. Bagian sini adalah Kelurahan Dompak, ini adalah Kelurahan Sejang, Kelurahan Tanjung Ayut Sakti, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, dan yang terakhir Kelurahan Tanjung Enggat. Kita dapat melihat atributnya juga. Terdapat field yang telah kami tambahkan yaitu ada field kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Bestari, field kelurahan, kelurahan-kelurahan yang di Kecamatan Bukit Bestari, beserta luas area atau luas wilayah dari perkelurahan. Lanjut, setelah semua data save file atau data spasial telah kita selesaikan, maka kita akan beralih ke pembuatan peta atlas digital. Sebelumnya kita akan melakukan database baru di PGAdmin. Caranya dengan klik database, create database. Kita mencontohkannya. Lalu save. Terdapat database baru di sini namanya contoh 1. Baik. Dikarenakan kita sudah memiliki database yang kita panggil ke dalam WebGIS, maka kita akan memanggil yang namanya WebGIS Dompak. Sebelumnya tambahkan pula extension PostGIS pada database yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke koneksi data save filenya ke dalam PostGIS save file import atau mengekspor miniature. Klik view connection details, masukkan username. Database yang kita isi adalah database yang tertera pada PGAdmin. Akan muncul window atau jendela connection success. Selanjutnya kita akan meng-add save file yang telah kita gunakan ke dalam database yang bernama WebGIS Dompak. Kita add file, mencari datanya. Karena kita mengambil contoh batas admin, kita klik batas admin. Kita ganti juga SRID-nya 4326. Selanjutnya kita klik import. Maka akan ada
komen dengan save file import complete. Selanjutnya, jika semua save file sudah di add dan diimport, kita dapat mengeceknya melalui pgadmin yang berada di tabelnya. Kita refresh dulu. Oke. Ada save file baru yang kita tambahkan tadi yang namanya batas. Cek. Kita lihat data-datanya. Artinya sudah terkoneksi save file ini atau sudah masuk ke dalam database yang kita buat di pgadmin tadi. Sudah ada kecamatan, kelurahan, luas, beserta geometrinya. Fungsi geom ini apa? Fungsi geom ini untuk menampilkan koordinat yang ada, peta koordinat yang ada nanti. Tuh. Selanjutnya, karena kan tables ini sudah ada, selanjutnya kita beralih ke QGIS. Di QGIS kita akan masuk ke menu layer, add PostGIS layer, dan kita diperintahkan untuk sebelumnya diperintahkan untuk membuat koneksi baru seperti ini. Misalnya koneksi, kita mengisi namanya, service, host, database yang kita telah buat di pgadmin, serta username dan password yang kita masukkan di pgadmin. Setelah itu oke. Karena kita sudah memiliki koneksi, jadi kita tinggal mengkonekkannya saja. Kita masukkan post. Oke. Karena di database pgadmin tadi table sudah tertambah, maka di QGIS juga bisa kita lihat. Kita klik public ini, maka akan muncul semua parameter yang telah kita tambahkan. Terus kita add. Seperti ini. Diperhatikan pula koordinat yang ada di bawah sini, yang artinya koordinat dari daerah Kecamatan Bukit Bestari. Jika semua data save file atau data spasial sudah terkoneksi dalam database, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan workspace yang ada di GIS server untuk mengkoneksikan peta atlas digitalnya. Pertama kita login dulu. Setelah kita login, akan ada beberapa menu di samping sini. Kita masuk ke workspace terlebih dahulu. Workspace ini gunanya adalah kita membuat tempat atau bisa dibilang untuk menempatkan save file yang sudah kita buat tadi. Bisa add new workspace,
bisa diisi namanya, serta diaktifkan pula default dan isolated-nya, baru di submit. Karena kita sudah memiliki workspace yang bernama Dompak, ini workspace kita Dompak, kita sudah aktif, sudah checklist juga default dan isolated-nya. Kita masuk ke layer. Pada menu layer, kita klik admin layer. Kita memilih workspace yang telah dibuat tadi. Pada layer yang ada di workspace Dompak, ada yang namanya tadi batas kan, kita publish. Selanjutnya kita menyamakan koordinatnya. Yaitu ini koordinat dari daerah Kecamatan Bukit Bestari. Setelah itu kita save. Kita masuk ke menu layer preview. Kita mencari dataset file yang telah ditambahkan tadi. Ini namanya batas ini. Kita open layer untuk melihat apakah petanya sudah sesuai atau maps-nya. Oke, sudah. Di sini adalah Kecamatan Bukit Bestari serta ada juga koordinatnya. Kembali ke GeoServer, kita bisa menampilkan link GeoJSON yang akan kita gunakan nanti untuk pembuatan coding di Visual Studio. Kita akan mengcopy dan kita akan memasukkan kodenya. Oke. Kita akan memasukkan link GeoJSON tadi. Dan jangan lupa menghapus Nmap feature-nya dari sini hingga sini, kita hapus. Oke. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita masuk ke dalam tampilan atau codingan menu WebGIS-nya. Yang kita ambil adalah contoh admin.php. Di sini ditampilkan komponen atau komponen utama untuk tampilan WebGIS-nya, yaitu ada format CSS sebagai template-templatenya, serta ada leaflet untuk komponen-komponennya, ada jQuery juga. Selanjutnya kita akan masuk ke menu header. Pada menu header kita tampilkan namanya WebGIS Bukit Bestari. Ada menu legenda, ada menu download. Di dalam WebGIS Bukit Bestari ini kita masukkan webgis.php untuk kembali ke tampilan menu WebGIS PHP-nya seperti berikut. Kita coba buka. Berikut tampilan web yang telah kami buat.
Yang saya maksud tadi adalah ketika kita klik peta batas admin ini, terdapat header di sini. Header ini ada yang namanya WebGIS Bukit Bestari, ada legenda, dan ada download. Jika kita klik WebGIS Bukit Bestari, maka dia akan kembali ke tampilan awal dari menu WebGIS-nya. Maka dari itu, fungsi dari WebGIS.php ini adalah menu dari header WebGIS-nya untuk kembali ke menu awal. Selanjutnya ada menu legenda, ada menu download. Lanjut, untuk kita mengatur titik koordinat titik, tengah, dan level zoom pada base map. Kita mengatur koordinatnya yaitu di daerah Kecamatan Bukit Bestari, koordinatnya sebagai berikut, serta level zoom mapnya kita buat 12. Selanjutnya, codingan untuk pilihan base map. Base map yang kami tampilkan itu berupa topo dan imagery. Contohnya sebagai berikut. Klik. Ini adalah base map. Base mapnya ada dua pilihan, ada topo sebagai berikut dan imagery sebagai berikut. Selanjutnya untuk codingan layer administrasi atau layer dari link JSON yang telah kita copy tadi, yang kita buat di sini. Kita akan memanggilnya atau menghubungkannya pada codingan ini gunanya untuk menampilkan peta dari batas administrasinya. Selanjutnya, color yang kita gunakan, properties color itu untuk menampilkan beberapa warna pada objek polygon, diambil dari field color hex. Ini kita lihat di sini, ada field color hex. Ini adalah kode-kode warna dari setiap kelurahan. Selanjutnya kita akan beralih ke layer bin pop-up. Pada layer bin pop-up ini kita menampilkan pop-up yang ada di peta yang kita ambil dari field kelurahan dan kita ambil field dari luas, karena yang kita akan tampilkan adalah pop-up kelurahan yang ada di Kecamatan Bukit Bestari beserta luas areanya. Contohnya sebagai berikut. Jika kita klik salah satu kelurahan di sini, maka akan memunculkan pop-up Kelurahan Dompak dengan luas 3.604 hektar. Guna dari coding pop-up itu sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke menu menambahkan tool pencarian atau search. Yang kita gunakan yaitu variable search controlnya. Kita isi dengan nama layer administrasi karena kita mengambil batas administrasi. Property name-nya kita masukkan atau property name-nya kita masukkan field kelurahan, artinya kita men-search kelurahan yang ada pada peta tersebut. Selanjutnya di sini ada search control on search location not on found. Artinya coding ini ketika kita mencari field yang bukan maksud dari kelurahan ini, maka akan muncul location not found seperti berikut. Kita cari location not found, perintah seperti berikut.
Lanjut ke menu info. Di menu info ini terdapat legenda. Di legenda ini kita menyajikan atau pop up legenda untuk setiap data save file atau data spasial. Di sini kita akan meng-pop up dengan nama administrasi. Sebelumnya kita akan membuat koneksi terlebih dahulu, koneksi yang bisa disebut koneksi Postgres terhadap database-nya. Kita membuat folder baru yang bernama ini. Terus kita membuat koneksi baru seperti ini. Dengan hostnya localhost, portnya 5432, database name-nya kita ambil dari pgadmin tadi, webgis.dompak, usernya kita masukkan Postgres, passwordnya kita masukkan sesuai dengan password masing-masing. Pembuatan folder baru di ingin tadi, koneksi webgis.php, kita masukkan sesuai ini. Kita akan mengeceknya di masukkan localhost webgis ke 1, nama foldernya, nama filenya koneksi webgis.php. Jika tampilannya seperti ini, maka koneksi berhasil atau sukses. Jika koneksi tampilannya seperti ini, not found ini, maka artinya koneksi ini gagal dan kita akan mengecek kembali codingan yang ada. Lanjut, setelah kita membuat koneksi ini, dalam pop-up legenda yang kita tampilkan nanti ada beberapa tabel dengan nama simbol, kecamatan, kelurahan, dan luas kelurahan. Lalu query yang kita gunakan yaitu kita masukkan nama save file yang telah kita buat atau kita koneksikan tadi, namanya batas fix. Setelah itu kita akan melihat color hex atau data-data yang sudah dimasukkan dalam simbol ini. Kita lihat contohnya seperti ini. Ada tabel simbol, kecamatan, kelurahan, luas kelurahan. Selanjutnya untuk menampilkan hasil-hasil dari atau untuk menambahkan informasi dari simbol, kecamatan, kelurahan, dan luas kelurahan ini, kita akan memanggil field dalam data spasial tadi yang bernama kecamatan, kelurahan, dan luas. Kecamatan, kelurahan, dan luas. Setelah itu akan muncul di bagian legendanya kecamatan Bukit Bestari informasinya, kelurahan yang ada di kecamatan Bukit Bestari, serta luas areanya atau luas kelurahannya, serta simbol-simbolnya atau warna-warnanya. Lanjut ke menu download. Di download ini kita menyajikan nama administrasi, karena batas administrasi yang akan pada save file batas administrasi ini kita akan bisa mendownload yang namanya SHP dalam bentuk SHP serta KML. Contohnya ini, kita klik menu download, kita dapat mendownload data SHP-nya serta kita dapat mendownload data KML-nya. Berikut data SHP-nya dan download data KML-nya. Terdownload data KML-nya. Lanjut di bagian footer. Bagian footer ini menampilkan copyright menampilkan ada kata-kata copyright.
Serta di menu footer ini terdapat nama WebGIS dan Politeknik Negeri Batam serta kontak kami. Jika kita lihat pada tampilannya, di menu footer ini terdapat WebGIS Politeknik Negeri Batam. Jika kita klik akan masuk ke halaman baru, yaitu polibatam.ac.id, yaitu menu home dari Politeknik Negeri Batam atau website dari Polibatam. Berikut. Selanjutnya, jika kita klik yang kontak kami, maka akan muncul Instagram dari kelas Geomatika karyawan. Jadi pengguna dapat menanyakan atau apapun kepada Instagram ini. Terakhir, pada menu footer setelah selesai, jangan lupa tutup setiap codingan dengan tag body dan HTML-nya. Lanjut masuk ke dalam penjelasan singkat mengenai tampilan WebGIS yang telah kami masukkan atau tampilan WebGIS yang telah kami rancang sedemikian rupa. Pertama, kami akan memberitahu nama atau judul dari WebGIS kami, yaitu potensi wilayah sumber daya alam pesisir dan kelautan di Kecamatan Bukit Lestari, Kota Tanjung Pinang. Sebelum masuk ke menu-menu dari web kami, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada ketua kami, yaitu Andre Rivaldi, Wakil Ketua Muhammad Arjun, Sekretaris 1 Aidi Anjani, Sekretaris 2 Sylvia Oktaviani, beserta anggota-anggota lainnya ada Deborah Ersinaga, Muhammad Syaufi, Subisni Mediawati, Lela Kusniawati, Ronaldo, dan Yuli Deswita. Lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada beranda. Di beranda ini kami menampilkan icon atau landmark dari wilayah Tanjung Pinang. Ada icon dari Politeknik Batam, Gedung Gonggong yang ada Tanjung Pinang, serta ada Jembatan Seicarang. Di bawahnya kami mendeskripsikan sedikit Kecamatan Bukit Lestari beserta Google Maps dari Kecamatan Bukit Lestari. Lanjut parameter. Sebelum masuk ke WebGIS, kita akan memperkenalkan parameter kita terlebih dahulu. Ada parameter spasial dan non spasial. Ada parameter spasial, yaitu parameter batas admin, peta jaringan jalan, peta penggunaan lahan, peta batimetri, elevasi darat, kecepatan arus, persebaran nelayan, dan lokasi wisata. Yang kami sajikan yaitu jika kita atau pengguna mengklik salah satu layout atau hasil peta kami, maka akan langsung ke penjelasannya. Ada layout gambar beserta penjelasan atau deskripsi singkat mengenai kenapa parameter ini kami ambil dan digunakan untuk memfokuskan wilayah yang ingin dibuat dan memberikan informasi wilayah yang diambil sesuai dengan judul, yaitu potensi wilayah sumber daya alam pesisir dan kelautan di Kecamatan Bukit Lestari. User juga dapat mengcopy atau meng-save image ini seperti ini, serta dapat melihatnya lebih jelas. Hasil layout yang telah kami buat. Lanjut ke parameter selanjutnya, yaitu
ada jaringan jalan, kita klik, lihat penjelasannya, lanjut, ada penggunaan lahan, lihat penjelasannya, ada batimetri. Ya, bisa di batimetri ini adalah kedalaman laut, parameter kedalaman laut. Selanjutnya elevasi darat, itu ketinggian yang ada di daratan dan memiliki klasifikasinya, ada sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Selanjutnya ada kecepatan arus, seperti berikut. Selanjutnya ada dua parameter lainnya, yaitu lokasi wisata, menampilkan persebaran lokasi wisata yang berada di Kecamatan Bukit Bestari. Dari ada pantai, ada masjid raya, ada wisata mangrove, ada pulau-pulau, ada lembaga adat Melayu. Selanjutnya, yang terakhir adalah peta persebaran nelayan yang menyajikan penyebaran nelayan-nelayan atau jumlah nelayan yang ada di setiap kelurahan Kecamatan Bukit Bestari. Lanjut ke parameter non-spasial. Parameter non-spasial berupa data tabel yang disajikan yang didapat dari sumber Kecamatan Bukit Bestari dalam angka seperti berikut. Lanjut ke menu informasi wisata. Di menu informasi wisata ini kami menyajikan beberapa informasi lokasi wisata yang ada di Kecamatan Bukit Bestari. Lembaga Adat Melayu, Masjid Raya Nur Ilahi, Pantai Suntuk, Pantai Tanjung Setumu, Pulau Basing, wisata mangrove Poklim, Pantai Tanjung Siambang, dan yang terakhir Pulau Sekratap. Dan masuk ke tampilan menu WebGIS. Pada menu WebGIS ini ada beberapa parameter spasial yang kami sajikan. Salah satunya yaitu batas administrasi yang kita lihat tadi. Berikut terdapat tools-tools yang mendukungnya yang bisa digunakan para pengguna, serta judul sesuai dengan peta yang ditampilkan. Lanjut, kita klik WebGIS Bukit Bestari, akan masuk ke menu WebGIS. Kita lihat peta elevasi darat. Pada elevasi darat ini menyajikan pop-up atau ya ketinggian dari Kecamatan Bukit Bestari. Ada elevasi 0 sampai 5, ada elevasi 12 sampai 21, ada 21 sampai 32, ada 32 sampai 61. Tools selebihnya hampir sama dengan parameter lainnya. Dan sekian video singkat dari tampilan WebGIS yang kami sajikan, yang kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan kata. Mohon koreksi dan masukannya. Terima kasih kami ucapkan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.